Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Selamat malam. Dan di pagi hari ini kita mau bahas sedikit ya tentang buku pedoman pendaftaran. Jadi kemarin banyak teman-teman nanya, ada banyak kebingungan di buku pedoman ya, terutama di bagian pembayaran. Jadi untuk pembayaran sendiri teman-teman sebenarnya nggak usah bingung, nggak usah ribet karena ini udah dijelaskan dalam buku pendaftaran gitu ya. Jadi untuk pembayaran di masing-masing PTMP itu beda-beda bank. Untuk Poltekpar Palembang itu menggunakan virtual account BSI, Bank Syariah Indonesia. Untuk Poltekpar Lombok itu pakai BNI. Kemudian di sini satu lagi itu dibahas penggunaan dengan Mandiri dan BRI ya. Jadi masing-masing PTMP punya kerjasama dengan masing-masing bank yang berbeda-beda ya. Share screen. Dan mohon untuk teman-teman menggunakan ya, misalkan memang mau dikirim ke bank, oke, misalkan mau dikirim ke bank BRI, silahkan pakai BRI juga gitu ya. Misalkan mau dikirim ke BNI, silahkan pakai BNI juga. Jadi memang harus satu bank yang sama untuk menghindari kegagalan gitu ya. Di sini ada penggunaan BNI virtual account, jadi beda dengan eh, nomor rekening sendiri ya. Jadi kalau BNI virtual account itu otomatis nanti nama teman-teman ada sebagai penerima gitu ya. Jadi jangan kaget nanti namanya kok ada nama saya di sana. Artinya udah benar gitu ya nomor virtual account-nya. Ini via ATM BNI atau mesin ya, mesin ATM tuh bisa bisa pakai ATM ataupun bisa lewat mobile banking BNI. Di sana lebih gampang lagi lah kalau mobile banking tinggal lewat HP, tinggal pembayaran untuk virtual account. Saya sudah coba dengan beberapa bank yang tidak sama, misalkan BNI saya coba transfer lewat Cbank, itu nggak bisa. Kemudian Dana juga nggak bisa, jadi memang harus BNI ke BNI gitu ya. Kemudian lewat BRI, ya, BRI bisa lewat Briva. Kalau BRI namanya BRI Virtual Account, ini singkatan ya, Briva. Sama juga bisa pakai mobile banking, tapi pembayarannya via virtual account. Kemudian ada BSI. Nah, kalau BSI sendiri agak beda ya. Ada kode BPI plus institusi plus nomor pembayaran. Ini yang lewat ATM BSI. Ini biasanya Poltektor Palembang. Nah, kalau teman-teman pakai BSI Mobile ataupun Beyond, itu tinggal masukin aja ke payment, kemudian akademik ya. Kemudian 2081 untuk kode Politeknik Pariwisata Palembang. Kalau Gimbal masuk kontaktor sendiri hanya menyediakan bantuan pembayaran untuk BSI ya. Jadi ATM saya cuma BSI guys ya. Dan terakhir bisa pakai Mandiri ya. Ini untuk jadi tergantung bank. Misalkan kolektor Lombok BNI ya bayar pakai BNI gitu. Kalau misalkan Palembang pakai BSI bayar pakai BSI. Sesimpel itu sebenarnya. Setelah sama biasanya nggak akan ada kendala apapun. Jadi langsung ada namanya, tinggal bayar sesuai nominal, ada biaya transaksi, udah langsung dipotong sekitar 250.000 lebih sedikit ya. Nah, satu lagi mengenai web yang dipakai itu apa sih Kak gitu ya. Jadi kalau SBM Poltekbar kan webnya satu dulu ya di landing page awal yang warna biru. Nah, itu tuh ada dua web sebenarnya ya. Basicnya tuh ada dua web. Silahkan teman-teman ke pojok kanan atas. Ada pendaftaran di sini. Ntar, ini sinyal guys ya. Ada pengantar, ada tentang, ada prosedur. Kita lihat pendaftaran harus ini sini. Masih loading. Nah, nah jadi di pendaftaran sendiri ada beberapa web, ada tiga ya. Tapi yang bisa masuk itu hanya dua, yaitu registrasi awal sama login atau sign in. Jadi yang pertama teman-teman tinggal registrasi dulu, baru sign in atau login setelah melakukan pembayaran. Gitu. Nah, ketika teman-teman mendapat udah mengisi lah ya di bagian sini, nama dan seterusnya, email ini harus aktif teman-teman, nomor HP, kirim dulu OTP-nya, baru dicek di email ya. Nah, nanti ada tulisan silahkan cek email Anda. Tinggal dicek, masukin angka, biasanya ada 8 atau 6 digit, Pak. Asal sekolahnya dari mana, kemudian pilihan pertama di mana. Jadi pilihan pertama doang yang bisa dipilih. Nanti pilihan kedua, ketiga, itu menyusul setelah
teman-teman melakukan pembayaran. Lokasi seleksi jangan sampai salah ya. NHI Bandung dan Bali ataupun beberapa PTMP ini jangan sampai salah ya karena nggak bisa diubah lagi. Apalagi udah bayar itu nggak bisa diubah. Teman-teman harus melakukan pembayaran ulang tapi nanti datanya double dan harus konfirmasi ke admin pusat. Ribet lah. Jadi jangan sampai salah di awal jangan sampai salah dulu. Ini bisa dicentang yang manapun ya. Kemudian tinggal klik daftar ya. Daftar. Oke, tinggal di oke aja OTP-nya disesuaikan. Nah, nanti akan terkirim bentuk pembayaran ya. Bentuk pembayarannya untuk ya. Bentuk virtual account pembayaran yang dikirimkan lewat email. Ini saya coba daftar kemarin, tapi saya belum tidak bayar karena ya saya sudah lulus, saya bayar lagi. Oke, teman-teman yang mau join ya Bimbel Masuk Kontektor silahkan kita buka batch 3. Kita nanti mulai di setelah lebaran, libur lebaran kita langsung grading soal. Untuk batch 3 agak beda mekanismenya ya, karena ada juga beasiswa untuk batch 3. Dia akan sangat berbeda ya. SBM dengan batch 1 ataupun batch 2. Di batch 3 ini mungkin agak sedikit spesial. Jadi teman-teman yang mau daftar silahkan klik link di description box di bawah atau bisa akses di link.id/salmanalam. Nah, ini kode OTP teman-teman ya, tinggal di copy aja ke web yang ini. Ini di copy, di paste. Ya. Jadi misalkan kita ngambil di NHI, atau Makassar, ya. Makassar ya. Seleksinya nanti, tapi saya mau di Lombok, gitu. Bisa. Ya, daftar. Ini kita udah 2 kali daftar, jadi teman-teman yang mau daftar 2 kali, itu nggak bisa, harus pakai email baru. Jadi email sudah dipergunakan untuk mendaftar. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata salah klik, salah memasukkan data input nama di awal, silahkan pakai email baru ya. Atau misalkan pendaftaran untuk VA itu hanya maksimal selama 24 jam ya. Masa aktif virtual account itu hanya 24 jam atau 1 hari. Jadi jangan disia-siakan ya emailnya. Tolong ketika udah mendaftar langsung dibayar. Gitu ya. Memang kalau memang masih belum siap untuk mendaftar, jangan dibayar dulu gitu. Ataupun jangan pakai email yang sama ya. Siapkan ada beberapa email gitu ya untuk pendaftaran. Dan jangan sampai lupa karena beberapa pengumuman kelulusan dan seterusnya, nomor registrasi, nomor pendaftaran itu dikirimkan via email. Oke, teman-teman setelah itu setelah melakukan pembayaran bisa langsung buka web yang kedua ya. Web yang kedua tuh di bawah web yang pertama. Nah, yang sign in atau login isi formulir. Nah, nanti keluar seperti ini. Nanti diberikan nomor pendaftaran, itu bentuknya angka, sekian, 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 dan ada password. Passwordnya acak ya, ini udah ada di email. Kalau teman-teman udah bayar, nanti akan dikirimkan ya. Bahkan belum bayar pun udah dikirimkan, tapi akunnya nanti belum aktif ya. Coba cari. SPM. Nah, ya ada link di sini. Ini ada panitia. Oke, aku mendaftar di NHI kalau nggak salah. Nah, jadi ada username. Nah, username ini adalah nomor pendaftaran teman-teman ya. Untuk dipastikan di sini. Kemudian password. Nah, passwordnya ini. Nah, ini nggak akan bisa karena saya belum bayar. Jadi teman-teman yang belum bayar nggak akan bisa buka akun untuk mengisi lebih lanjut. Jangan lupa juga isi ininya ya. Capta namanya ini guys ya. Dari tinggal ikutin aja hurufnya, huruf besar, huruf kecil. GG besar, besar, G kecil. Nah, ketika saya login pasti tidak bisa karena saya belum bayar. Ya, oke. Error. Kalau dia lama. Biasanya nggak bisa karena ya belum bayar. Kalau teman-teman udah bayar nanti tulisnya wrong, salah ya karena belum bayar. Bisa ada waktu lah periode untuk verifikasinya mungkin sekitar 24 jam. Jadi santai aja kalau misalkan memang belum daftar, ya klik daftar, ulang lagi langkah-langkah yang tadi. Kalau memang pakai email yang berbeda silahkan buat email baru. Oke, mungkin itu ya mekanisme pendaftaran.
Sedikit lagi kita bahas ya. Setelah kita daftar, tinggal ada beberapa note ya. Pas foto, jangan lupa latarnya merah. Ya, di sini di note merah. Tapi sebenarnya kalau biru pun enggak apa-apa. Ada beberapa yang kirim biru, biru atau merah. Kemudian ekstensinya JPG atau PNG. Jangan lupa nick ya. Nick teman-teman silahkan cek di kakak ataupun di nomor KTP itu nick. Kemudian login aja biasa kayak tadi ya. Nah, bentuknya seperti ini nanti ya. Ada data pribadi, data orang tua, data pendidikan, dan prestasi pilihan prodi. Tinggal diisi lengkapi lagi. Tanggal lahir, agama, nomor induk, jenis kelamin, tanggal lahir lagi. Ada dua tanggal lahir di sini. Nomor HP. Oke. Selanjutnya silahkan jangan lupa tetap diupdate ya. Setiap pindah ke dashboard yang sebelah, diupdate dulu baru pindah. Oke, terus misalkan pas fotonya kegedean, mungkin lebih dari 1 MB, teman-teman bisa melakukan kompresi, compress.com. Biasanya itu ada di Google ya. Yang compress JPG. Silahkan upload fotonya, nanti otomatis diperkecil ya di bawah 1 MB. Tinggal diupload aja di sini, pilih foto yang mau diperkecil. Sudah selesai, tinggal di-download dan diupload kembali ke web ini ya, di sebelah sini chosen file di sebelah kiri itu klik chosen file, nanti langsung pilih foto yang mau diupdate. Kemudian update data untuk data pribadi orang tua, prestasi dan prodi. Cuma 4 ini aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalkan masih belum punya banyak prestasi, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak usah diisi. Kemudian pas foto udah diupload, nah di resolusi 500/100 1 MB. Oke. Baru bisa melakukan cetak ya. Nanti di sebelah atas nanti daftar, bayar, update data, udah diupdate, baru teman-teman bisa melakukan cetak KPS atau kartu peserta seleksi. Setelah melakukan cetak KPS, teman-teman tinggal menunggu jadwal tes saja di tanggal 27 Mei gitu ya. Atau sebelum itu biasanya pengumuman 25 Mei udah keluar ya, ruangan, kemudian jadwal udah keluar, tinggal dicek aja. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini tentang pedoman pendaftaran dan penjelasan detail tentang pendaftaran dan pembayaran. See you next time with me, Salman. Jangan lupa ikut bimbel masuk Kaltekpar. Batch 3 ada special price dan juga special activity-nya karena waktunya lebih sedikit, tapi kelasnya ataupun pertemuannya nanti kita atur lebih banyak. Oke, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.